Membahas mengenai sistem ekskresi dengan nama kelompok Fajriani Nurmatin, Katarin Anandasari, Ingrid Purwanitias, dan Widya Fakarima. Saya Katarina Anandasari, NPM 1913024022. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Contohnya CO2, H2, NH3, asam zat warna empedu, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Semakin tinggi makhluk hidup tersebut, maka alat ekskresinya juga akan semakin kompleks. Organ-organ untuk ekskresi. Protozoa dan Coleontherata tidak memiliki organ untuk ekskresi. Protozoa sendiri terus-menerus mengeluarkan kelebihan air dari dalam tubuhnya untuk mempertahankan cairan tubuh yang hiperosmotik. Maka protozoa tidak harus mengeluarkan hanya air saja, tetapi juga mengganti zat-zat terlarut yang juga ikut hilang. Sedangkan pada Coleontherata mengekskresikan sisa metabolismenya melalui proses difusi, dan ia memiliki asteroid yaitu sel-sel fagositosis yang dapat menelan dan memindahkan zat-zat asing. Yang kedua, hewan yang memiliki organ-organ nefridial. Organ ekskretori terdapat pada hewan memiliki tubuh bilateral simetris. Salah satu tipenya yaitu nefridial. Terdapat dua organ utama nefridial. Yang pertama, protonefridium, yaitu pembuluh yang ujung internalnya tertutup pada bagian dalam ujungnya. Ini memiliki sel api atau sel rambut seperti pada Platyhelminthes. Lalu yang kedua adalah metanefridium, suatu pembuluh yang ujungnya berhubungan dengan rongga-rongga tubuh, contohnya pada Annelida. Pada cacing tanah yang termasuk anggota Annelida, setiap segmennya dalam tubuhnya mengandung sepasang metanefridium. Nah, metanefridium ini seperti penyaring yang bergerak menggerakkan sampah dan mengembalikan substansi yang berguna ke sistem sirkulasi. Cairan dalam rongga tubuh cacing tanah mengandung substansi dan zat sisa. Nah, zat sisa ini ada dua bentuk, yaitu amoniak dan zat lain yang kurang toksik, yaitu ureun. Oleh karena cacing tanah hidup di dalam tanah, dalam lingkungan yang lembab, Annelida mendifusikan sisa amoniaknya ke dalam tanah, tetapi ureum diekspresikannya lewat sistem ekskresi. Selanjutnya yaitu kelenjar anternal, khususnya pada krustase. Kelenjar sekretori pada krustase adalah kelenjar tunal atau kelenjar hijau. Sepanjang kelenjar ini terletak pada kepala yang masing-masing terdiri dari suatu kantung awal, yaitu suatu saluran ekskretori bergulung dan panjang memblend yang bermuara pada lubang dekat dasar antena. Oleh karena itu namanya kelenjar antennal. Urin pada kantung awal yaitu suatu saluran ekskretori bergulung dan panjang memblend yang bermuara pada lubang dekat dasar antena. Oleh karena itu namanya kelenjar antennal. Urin pada kelenjar antennal ini berbentuk melalui filtrasi dan reabsorpsi. Yang selanjutnya adalah pembuluh Malpighi. Alat ekskresi ini terdapat pada belalang. Pembuluh Malpighi ini yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pakalnya melekat pada pangkal dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Lalu yang terakhir adalah ginjal. Pada Pisces atau ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan satu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ini ialah lubang tempat bermuara saluran ginjal dan saluran kemih yang berada tepat di belakang anus. Sedangkan pada mamalia sendiri, ginjal merupakan organ utama yang melakukan proses ekskresi dan osmoregulasi. Pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai sistem ekskresi pada invertebrata dan pada vertebrata. Yang pertama yaitu sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Nah, pada sistem ekskresi invertebrata lebih sederhana dibandingkan hewan vertebrata. Yang pertama yaitu organ sistem ekskresi makhluk hidup satu sel atau protozoa. Makhluk hidup satu sel mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dengan cara difusi. Karbon dioksida hasil respirasi seluler ini akan dikeluarkan secara difusi
Selain itu dengan cara lain yaitu dengan membentuk vakuola yang berisi pada sistem metabolisme. Terlihat pada gambar ini bahwa makhluk hidup satu sel membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme lalu mengeluarkan dari dalam sel. Pada hewan Coleontherata dan Porifera yang hidup sebagai koloni sel-sel, mekanisme ekskresinya dengan cara mendistribusikan zat-zat yang akan dibuang dari satu sel ke sel lainnya hingga akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Selanjutnya, organ sistem ekskresi pada planaria dapat dicontohkan pada cacing pipih, merupakan organ ekskresi yang paling sederhana. Organ ekskresi planaria berupa jaring menyerupai pipa yang bercabang-cabang disebut protonephridia. Jaringan pipa tersebut dinamakan nephridiophore. Ujung dari cabang nephridiophore disebut sel api. Disebut demikian karena ujung sel tersebut terus-menerus bergerak menyerap dan menyaring sisa metabolisme pada sel-sel di sekitarnya. Kemudian mengalirkannya melalui nephridiophore menuju pembuluh ekskretori. Selanjutnya, organ sistem ekskresi pada cacing tanah. Cacing tanah, moluska, dan beberapa hewan invertebrata lainnya memiliki struktur jaringan sederhana yang disebut nephridia. Struktur tersebut terdapat di setiap segmen tubuhnya. Dalam cairan tubuh, cacing tanah yang memenuhi rongga tubuhnya tergandung sisa-sisa metabolisme maupun nutrien. Cairan inilah yang disaring oleh ujung tabung berbentuk corong pada silea yang disebut nefrostom. Dari nefrostom, hasil yang disaring tersebut kemudian dibawa melewati tubulus sederhana yang juga diliputi oleh kapiler-kapiler darah. Pada tubulus ini terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang penting seperti garam-garam dan nutrien larut, air, dan zat-zat buangan dikumpulkan dalam tubulus pengumpul, suatu wadah yang merupakan bagian dari nephridial untuk selanjutnya dikeluarkan melalui lubang ekskretori di dinding tubuh yang kemudian disebut nephridiophore. Organ sistem ekskresi yang terakhir yaitu pada serangga dapat dicontohkan yaitu belalang dengan tubulus Malpighi. Badan Malpighi berbentuk buluh-buluh halus yang mengikat pada ujung usus posterior belalang dan berwarna kekuningan. Zat-zat buangan diambil dari cairan tubuh oleh saluran Malpighi di bagian ujung. Kemudian cairan masuk ke bagian proksimal lalu masuk ke usus belakang dan dikeluarkan bersama feses dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Halo, saya Ingrid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi hewan vertebrata. Yang pertama ada sistem ekskresi pada Pisces atau ikan. Nah, organ ekskresi pada Pisces atau ikan ini antara lain adalah ginjal yang utama, kemudian ada kulit dan juga insang. Nah, seperti teman-teman pernah ketahui bahwa ikan itu memiliki bentuk ginjal yang berbeda antara ikan air tawar dan ikan air laut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ikan air tawar terlebih dahulu. Ikan air tawar itu memiliki ginjal yang mirip dengan ginjal manusia, di mana terjadi filtrasi dan reabsorpsi pada ginjal air tawar ini karena dia memiliki glomerulus dan juga badan Malpighi yang banyak dan besar. Karena ikan air tawar ini kan sifatnya itu hipertonis terhadap lingkungannya sehingga air itu akan banyak masuk ke dalam tubuhnya melalui kulit dan juga insangnya sehingga ia akan kelebihan air. Nah, air-air tersebut harus diekskresikan, harus dibuang dengan meningkatkan laju filtrasi air dengan juga menggunakan ginjal-ginjal yang memiliki badan Malpighi dan juga glomerulus yang besar dan banyak. Kemudian ikan tersebut akan menghasilkan urin atau mengekskresikan urin yang encer dan banyak untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Nah, urin yang encer dan banyak tersebut itu mengandung nitrogen dan juga amonia yang encer karena dia kan airnya yang banyak ya, jadi dia encer. Kemudian ekskresi amonia juga dilakukan dengan cara difusi melalui insangnya. Sedangkan pada ikan air laut itu berbeda dengan ikan air tawar, di mana ikan air laut itu kan ginjalnya tidak memiliki glomerulus atau glomerulusnya itu kecil-kecil sehingga dia tidak melakukan filtrasi yang banyak, filtrasi air yang banyak. Karena ikan air laut ini kan lebih hipotonik lingkungannya, jadi dia
cenderung kekurangan air, jadi cenderung dehidrasi, sehingga dia akan mengekskresikan urin yang pekat. Kemudian ia juga kan banyak meminum air karena dia banyak dehidrasi. Nah, air tersebut akan didesalinasi, yaitu dibuang garam-garamnya dan garam-garam tersebut diekskresikan melalui insangnya. Selanjutnya sistem ekskresi pada amfibi. Nah, sistem ekskresi pada amfibi ini meliputi organ-organ yaitu ginjal, kemudian juga ada kulit dan juga ada paru-paru. Nah, tipe ginjal pada amfibi itu tipe ginjal opistonefros. Nah, ternyata katak jantan itu memiliki saluran ekskresi atau saluran ginjal dengan saluran kelamin yang bersatu, kemudian berakhir di kloaka. Namun hal tersebut tidak terjadi pada katak betina. Nah, ginjal pada katak itu mirip, kurang lebih sama dengan ginjal pada ikan air tawar, di mana sama-sama berfungsi untuk mengekskresikan kelebihan air. Nah, katak itu kan memiliki kulit yang permeabilitasnya tinggi, sehingga pada saat ia di darat itu dia akan cenderung kekurangan air karena air-air di dalam tubuhnya itu menguap melalui kulitnya. Sedangkan pada saat di air itu katak itu akan cenderung kemasukan air dari kulitnya. Jadi karena airnya banyak, maka ia juga harus mengeluarkannya melalui filtrasi air pada ginjal. Nah, filtrasi air pada ginjal katak itu diatur oleh hormon. Kemudian terdapat perbedaan hasil ekskresi pada metamorfosis katak, di mana pada saat ia masih menjadi larva, ia akan mengekskresikan urin yang mengandung amonia, sedangkan pada saat ia sudah menjadi berudu atau sudah menjadi katak dewasa, ia akan mengekskresikan urin yang mengandung urea. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada reptil. Nah, organ ekskresi pada reptil ini juga ginjal. Namun ginjal pada reptil ini berkembang dari embrio sampai dewasa, di mana pada saat embrio dia tipe ginjalnya adalah pronefros, kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros hingga akhirnya menjadi metanefros. Kemudian hasil ekskresi pada reptil itu berupa asam urat, di mana asam urat ini tidak terlalu toksik dibandingkan amonia yang dihasilkan oleh mamalia. Kemudian asam urat juga diekskresikan itu tanpa air yang banyak, jadi dia kering gitu, tanpa menghasilkan air, tanpa mengeluarkan air. Kemudian asam urat tersebut diekskresikan dalam bentuk pasta berwarna putih. Kemudian beberapa jenis reptil juga itu menghasilkan amonia, misalnya pada buaya dan kura-kura. Lalu pada penyu yang hidup di laut itu dia memiliki kelenjar ekskresi untuk mengeluarkan garam yang dikandung tubuhnya. Jadi kelenjar ekskresi tersebut biasanya terletak pada mata, jadi bermuara pada dekat mata, sehingga pada saat ia mengekskresikan kelebihan garam tersebut seperti dia akan seperti menangis gitu. Kemudian pada ular, buaya, serta aligator itu tidak memiliki kandung kemih, sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya itu keluar bersama feses melalui kloaka. Baiklah, saya Fajrian Nurmatin, NPM 1913024006 akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai sistem ekskresi pada aves. Nah, alat ekskresi pada burung yaitu merupakan sepasang ginjal metanefros. Burung tidak memiliki vesika urinaria, sehingga sel ekskresi dari ginjal disalurkan langsung ke kloaka melalui ureter. Nah, tabung ginjal itu sangat banyak, sehingga metabolisme burung itu aktif. Nah, tiap 1 ml jaringan korteks ginjal burung mengandung 100-500 tabung ginjal. Tabung ginjal ini membentuk lengkung Henle kecil. Nah, air dalam tubuh diperoleh melalui reabsorpsi tubulus. Di dalam kloaka juga terjadi reabsorpsi air yang menambah jumlah air dalam tubuh. Kemudian sampah nitrogen dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan lewat kloaka. Asam urat ini berbentuk kristal putih yang bercampur feses. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada mamalia. Nah, sistem ekskresi pada mamalia ini melibatkan alat ekskresi yang terdiri atas ginjal, kulit, hati, dan paru-paru.
Setiap alat ekskresi tersebut berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berbeda. Nah, dalam proses ekskresi, ada beberapa bagian tubuh yang mempunyai fungsi penting. Yang pertama yaitu ginjal, kemudian zat yang disekresikan merupakan urin, kemudian kulit, zat yang diekskresikan yaitu keringat, paru-paru yaitu zat yang diekskresikan CO2 dan H2O, sedangkan hati zat yang diekskresikan yaitu pigmen. Nah, selanjutnya yaitu ada ginjal. Nah, ginjal pada manusia itu bentuknya seperti biji kacang merah. Kemudian ginjal ini terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga parut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Nah, lapisan ginjal bagian luar disebut dengan lapisan kulit ginjal atau korteks, sedangkan lapisan dalam disebut dengan sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam yaitu berupa rongga ginjal yang disebut dengan pelvis renalis. Nah, adapun fungsi dari ginjal ini sendiri yaitu yang pertama menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Kemudian yang kedua yaitu mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Kemudian untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia, dan yang terakhir yaitu menghasilkan zat hormon yang berperan untuk membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Kemudian yaitu ada kerja ginjal. Yang pertama yaitu proses pembentukan urin, di mana proses pembentukan urin ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama penyaringan atau filtrasi, yang kedua ada penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang terakhir ada augmentasi. Kemudian ada kandungan urin. Urin yang normal mengandung bahan-bahan yaitu air, urea, dan amonia yang merupakan sisa-sisa pembongkaran protein garam-garam mineral, terutama yaitu garam dapur atau NaCl. Zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin D, vitamin C, obat-obatan, dan hormon. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor dalam maupun faktor luar dari individu yang bersangkutan. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yaitu hormon antidiuretik atau ADH, hormon insulin, jumlah air yang diminum, dan faktor cuaca. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widya Fakarima, SPM 1953024004 akan mempresentasikan yaitu tentang kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan kulit ari, yang kedua lapisan kulit jangat atau dermis, dan yang terakhir ada lapisan jaringan ikat bawah kulit. Yang pertama ada lapisan kulit ari atau epidermis. Epidermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan lapisan yang terletak paling luar dan terdiri dari sel-sel mati, sedangkan lapisan Malpighi terletak di bawah lapisan tanduk dan terdiri dari sel-sel yang hidup. Yang kedua ada lapisan kulit jangat atau dermis. Kulit janggal merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari. Yang ketiga ada lapisan jaringan ikat bawah kulit atau disebut dengan jaringan ikat. Pada jaringan bawah kulit terdapat cadangan lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan dan pengendali suhu tubuh agar tetap hangat. Lalu ada fungsi kulit. Fungsi kulit memiliki fungsi yang pertama ada organ pengantar panas. Suhu tubuh seseorang adalah tetap, walaupun terjadi perubahan suhu lingkungan, hal itu mempertahankan karena penyesuaian antara panas yang dihilang dan panas yang dihasilkan, yang diatur oleh pusat pengatur panas. Yang kedua memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung jaringan, yang berfungsi seperti melindungi jaringan-jaringan sel terhadap pukulan, mencegah penguapan air karena pengaruh suhu luar, dan mencegah masuknya kuman-kuman penyakit. Yang ketiga ada tempat penyimpanan. Kulit dan jaringan di bawahnya bekerja sebagai tempat penyimpanan air dan tempat penyimpanan lemak yang utama oleh tubuh. Yang keempat ada indera peraba. Rasa sentuhan yang disebabkan oleh rangsangan pada ujung syaraf di dalam kulit berbeda menurut ujung saraf yang dirangsang. Perasaan panas, dingin, sakit, semua ini perasaan yang berlainan. Di dalam kulit terdapat tempat-tempat tertentu, yaitu tempat perabaan, beberapa sensitif atau peka terhadap dingin, terhadap panas, dan lainnya. Kemudian ada alat pengeluaran. Kulit mengeluarkan zat-zat sampah yang terdapat dalam keringat. Keringat adalah pengeluaran aktif dan kelenjar keringat di bawah pengendalian saraf simpatis. Serta yang terakhir ada pembentuk vitamin. Tempat pembentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari.
Kulit atau integumen adalah organ utama yang berurusan dengan pelepasan panas dari tubuh. Banyak panas juga hilang melalui paru-paru dan sebagian kecil melalui tinja dan air kemih. Lalu yang C ada proses pembentukan keringat. Bila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian, air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Kemudian ada reseptor. Reseptor yang terdapat dalam dermis terbagi menjadi 3. Yang pertama reseptor sentuhan, yang kedua reseptor suhu atau termoreseptor, dan yang terakhir ada reseptor tekanan. Selanjutnya ada hati. Pembuluh-pembuluh darah pada hati tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada arteri hepatika, atau arteri yang keluar dari aorta dan memberikan 1/5 darahnya kepada hati. Darah ini mempunyai kejenuhan oksigen 95-100%. Yang kedua ada vena porta, adalah vena yang berbentuk dari linalis dan vena mesentrika superior yang mengantarkan 4/5 darah ke hati. Yang ketiga ada vena hepatica, atau mengembalikan darah dari hati ke vena cava inferior. Di dalam vena hepatica tidak terdapat katup. Yang D ada saluran empedu, dan yang terakhir ada terbentuk dari penyatuan kapiler-kapiler empedu yang mengumpulkan empedu dari sel hati. Adapun fungsi hati bagi tubuh, yang pertama sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, yang kedua menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh, yang ketiga ada mengatur kadar gula dalam darah, yang keempat sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, yang kelima menghasilkan empedu yang berguna untuk mengemulsikan lemak, yang keenam menguraikan molekul hemoglobin tua, yang ketujuh menghilangkan hormon-hormon berlebihan, yang ke-8 membentuk protein tertentu dan merombaknya, serta yang terakhir pembentukan dan pengeluaran lemak dan kolesterol. Selanjutnya ada paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru itu berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Karbon dioksida dan air yang dihasilkan pada setiap metabolisme karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Sel darah merah pada alveolus paru-paru mengikat O2 dan ditransfer ke jaringan. Setelah membebaskan O2, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida ini dengan proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Karbon dioksida kemudian larut menjadi asam karbonat. Proses pelarutan ini dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase. Oleh karena itu, ion hidrogen segera diikat oleh hemoglobin. Ion bikarbonat keluar dari sel darah dan digantikan kedudukannya oleh ion klorid dalam darah. Dengan demikian, CO2 akan diangkut sebagian besar sebagai HCO-3 dalam plasma darah, dan sebagian lagi, atau 25%, diikat oleh hemoglobin sebagai senyawa karbaminohemoglobin dan sedikit sekali sebagai H2CO3 yang larut dalam plasma darah. Kebalikan proses ini berlangsung di paru-paru. Di paru-paru, CO2 dilepaskan dan oksigen diikat darah. Ion klorid yang mula-mula masuk ke dalam sel darah dikeluarkan lagi. Demikian pula air dikeluarkan dari paru-paru dalam bentuk uap air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.